Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, John. Sebuah film berjudul Black Storm tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang mafia yang sangat-sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Untung saja ada seorang polisi tangguh yang mungkin bukan tandingan siapapun mencoba menegakkan keadilan demi terciptanya ketentraman dan kedamaian. Seseru apakah filmnya? Langsung saja pasang handsfree, semitriskan pesisir bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok preman yang sedang mengamuk di tempat pengolahan sampah, di mana tempat ini rupanya dimiliki oleh seorang pria bernama Dayat. Mereka, para preman ini, adalah suruhan mafia penguasa wilayah yang ingin mengambil alih lahan untuk diubah menjadi tempat wisata. Tidak hanya kejam, para preman ini juga sangat biadab ketika mereka sampai membongkar kuburan mendiang Ibu Dayat, di mana Dayat sendiri rasanya ingin melawan, tapi apalah daya, ia hanya seorang tukang rongsok biasa yang tidak bisa apa-apa. Dan kisah akan berfokus pada seorang kapten polisi bernama Kapten Lei. Ia dikenal sebagai sosok aparat yang jujur, fokus, mengikuti prosedur, taat aturan, taat hukum, anti suap, anti cari keuntungan, anti menunda-nunda, yang minta pertolongan, sangat disiplin, berani, dan takut makan uang haram. Saat ini Lei dan juniornya sedang dalam misi menangkap seorang tersangka kejahatan yang punya badan besar dan beki barang lebok, di mana Lei dengan santainya duduk di depan si penjahat, menuangkan seluruh sambal ke dalam mangkok makanannya, dan selalu melakukan signature move-nya atau gerakan ciri khasnya, yaitu menunjukkan lencana polisinya. Dan ya, terjadilah pertarungan antara Lei dan si penjahat. Secara postur mungkin tidak seimbang, tapi no. Lei menguasai teknik bela diri jarak dekat yang mampu menjatuhkan siapapun yang menjadi lawannya. Setelah si penjahat berhasil diamankan, Lei langsung mendapat tugas baru terkait penggusuran lahan yang dilakukan oleh seorang mafia. Dayat membuat sebuah video amatir untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan si mafia dan minta tolong kepada aparat untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut. Tanpa mereka semua sadari, sesaat setelah Dayat selesai membuat video tersebut, ia didatangi oleh seorang pria misterius bernama Jang Chen, seorang eksekutor suruhan si mafia yang ditugaskan untuk menghabisi Dayat yang dianggap bebal dan sulit diajak kerjasama. Menggunakan linggis bengkok yang menjadi senjata ciri khasnya, Jang Chen pun menghajar si Dayat sampai tak berdaya, dan entah bagaimana nasib dia selanjutnya. Keesokannya, Lei dan junior pun terlambat datang karena Dayat sudah menghilang. Selesai memeriksa TKP, Dayat dan junior pun bertemu dengan seorang aparat setempat dan mulai berkoordinasi untuk saling membantu satu sama lain. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan sang bos mafia yang selama ini selalu menzolimi warga. Dia bernama Wei Tianlang. Kita panggil saja Tianlang. Kebetulan hari itu ada demo yang dipimpin oleh kepala desa terkait salah satu warga desanya, yaitu Dayat, yang menghilang secara tiba-tiba. Melihat perbuatan Tianlang yang semakin hari semakin brutal membuat salah satu rekan bisnisnya marah, di mana hal itu merupakan kesalahan yang sangat fatal karena Tianlang adalah sosok yang tidak bisa dikritik dan tidak bisa mendengar omongan orang lain. Selesai menganiaya rekan bisnisnya sendiri, Tianlang pun keluar menemui para pendemo. Alih-alih bersikap ramah dan penuh pencitraan, Tianlang justru bertindak sebaliknya. Ia malah memarahi para pendemo dan mengaku tidak ada hubungannya dengan kasus si Dayat.
Dibantu kepala desa, adik Dayat yang bernama, kita panggil saja Yuli, pun mencoba mendesak Tianlang untuk memberitahu di mana kakaknya. Namun masih dengan sikap yang sama, yaitu acuh tak acuh, Dayat malah pergi begitu saja tanpa menjawab pertanyaannya. Selesai demo, kepala desa pun menemui Lei yang datang ke kantornya untuk meminta keterangan terkait apa yang sebenarnya sedang terjadi. Alih-alih memberi keterangan yang jelas dan terperinci, si kepala desa malah asik melinting bako yang menjadi udud favoritnya. Beliau tampaknya terlalu takut menyebut sosok Tianlang karena tidak ingin bernasib sama seperti warganya yang lain. Tak lama muncullah seorang petugas memberitahu terkait penemuan beberapa warga yang menjadi korban penganiayaan. Mereka rupanya sehabis disiksa oleh Jiang Chen suruhan Tianlang, sehingga makin penasaranlah Kapten Lei yang masih tidak tahu siapa orang di balik semua teror ini. Keesokannya, para preman suruhan Tianlang pun kembali berulah. Kali ini sasarannya adalah seorang kakek pemilik tempat makan yang sengaja dibuat bermasalah agar mau menjual tanahnya. Tak berapa lama, muncullah Kapten Lei yang datang ke lokasi. Si kakek pun ditanya terkait ciri-ciri pelaku yang sudah melakukan ini kepadanya. Namun, sama seperti kepala desa, beliau terlalu takut buka suara dan memilih untuk tidak memberikan keterangan yang jelas. Pada akhirnya, Lei dan kawan-kawan pun harus mencarinya sendiri. Beruntung ada CCTV di dekat TKP, sehingga tanpa perlu mendesak si kakek buka suara, Lei akhirnya berhasil mendapatkan plat nomor si bos preman. Tiba di hotel tempat menginap, Lei langsung mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang ternyata itu adalah Tianlang yang langsung to the point ingin menyuap Lei agar tidak melanjutkan investigasinya, di mana uang suap yang ditawarkan sangat tidak main-main karena singkat cerita, malam pun poek. Bermodalkan plat nomor si bos preman, Lei dan Junior pun terlihat sudah berada di tempat pijat, tempat biasa si bos dikeretak, di mana Lei langsung masuk ke sana dan diam-diam menggantikan tugas si terapis memijat si bos sehingga seperti biasa, Lei selalu menunjukkan lencana polisinya untuk sebagai bagian dari prosedur penangkapan. Namun karena si bos tidak tahu polisi macam apa yang sedang ia hadapi, si bos pun mencoba kabur tetapi tak lama, muncullah beberapa anak buah si bos yang datang membantu. Namun mereka semua tampaknya bukan tandingan seorang Kapten Lei karena hanya seorang diri saja, Lei mampu menumbangkan mereka semua dengan cukup mudah. Pada akhirnya, si bos berhasil ditangkap dan disita ponselnya. Melalui ponselnya itulah, Lei akhirnya mendapatkan sebuah lokasi baru yang merupakan tempat karaoke dan hiburan yang mungkin akan menuntunnya untuk menemukan petunjuk baru. Tiba di sana, ternyata tempat ini bukanlah tempat karaoke, melainkan tempat dansa khusus para lansia, sampai muncul seorang wanita bernama Maria yang menawarkan hiburan tingkat lanjut. Disitulah Lei akhirnya sadar jika Maria ini adalah semacam calo yang menuntun para pelanggan ke tempat hiburan terselubung, sehingga seperti biasa, ia pun langsung menunjukkan rencana polisinya untuk mempercepat proses investigasi. Dan inilah Lin Lin, pemilik tempat hiburan ini. Saat ditanya apakah ia mengenal Tianlang, Lin Lin mengaku tidak terlalu kenal dekat dan tidak tahu apa-apa tentangnya. Yang padahal saat itu Tianlang sedang berada di ruang lain, tepat di hadapan Lei yang sedang bercermin.
Keesokannya, Lei yang tak ingin membuang waktu lagi pun langsung mendatangi Tianlang di kantor gedung perusahaannya. Mengetahui Lei akan datang, Tianlang sudah menyiapkan sebuah meja makan penuh dengan makanan mahal dan langka seperti sangrai uncal, angeun bagong, goreng bonteng, tutug sampe, dan lain-lain yang sedikit pun tidak membuat Lei tertarik. Alih-alih merayu dan bersikap baik kepada Lei supaya mau bekerja sama untuk tutup mulut terhadap keterlibatannya dalam kasus ini, Tianlang tampaknya sudah salah paham karena sosok polisi yang ia hadapi saat ini bukanlah aparat konvensional pada umumnya sehingga dan ya, Tianlang akhirnya menunjukkan sosok aslinya dengan mengatakan jika dirinya adalah orang berkuasa, banyak duit, banyak kenalan, tak tersentuh, dan mampu membeli hukum. Tetapi Lei sedikit pun tidak gentar. Ia dengan tenangnya menjawab bahwa apapun status kamu, berapapun uang yang kamu miliki, jika sudah melanggar hukum, aku akan tetap menangkapmu. Malamnya kita akan melihat Tianlang dan Lin ternyata memang bersekongkol. Mereka sudah menangkap si kakek yang saat ini terikat di kursi, di mana beliau benar-benar disiksa habis-habisan karena dianggap telah buka mulut perihal keterlibatannya dalam kasus ini. Kembali ke Kapten Lei yang baru sampai di hotel tempatnya menginap, di mana saat ia baru masuk lift, ada pasangan kekasih yang juga ikut masuk. Seperti yang bisa Anda tebak, mereka berdua adalah orang suruhan Tianlang yang dikirim untuk membunuh Lei, sehingga terjadilah pertarungan di tempat sempit yang akan membuat Anda teriak histeris. Keesokannya, Lei yang hanya mendapatkan luka kecil pun menjenguk si kakek di rumah sakit. Lei berasumsi jika teror yang selama ini warga alami fix didalangi oleh Tianlang, namun karena mereka tidak punya cukup bukti, maka akan cukup sulit untuk menangkapnya. Beralih ke Yuli, adiknya Mang Dayat, ia terlihat sedang meminta bantuan kepada Maria agar bisa mempertemukannya langsung dengan Tianlang, yang karena mereka saling kenal dan tinggal di RT RW yang sama, maka Maria pun mengabulkan permintaannya. Berlokasi di ruang hiburan, Yuli tanpa malu bersujud memohon agar Tianlang memberitahu di mana Dayat kakaknya berada. Bukan apa-apa, setelah kematian ibu mereka, Yuli tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Dayat. Terlebih lagi, saat ini Yuli masih kuliah dan hanya dibiayai oleh kakaknya, sehingga untuk memberinya kesempatan, Tianlang pun meminta Yuli untuk menanggalkan seluruh pakaiannya dan... ya, ternyata niat Yuli menemui Tianlang adalah untuk mendapatkan rekaman pengakuannya agar bisa diserahkan kepada polisi, sehingga celakalah Yuli yang harus berada di kandang macan karena Tianlang langsung menghabisinya dan membuang jasadnya ke sungai. Beberapa hari berlalu setelah kematian Yuli, Lin sang pemilik tempat hiburan pun mendatangi kediaman Maria sembari membawa sekantong penuh uang. Ternyata Lin sudah memeriksa rekaman CCTV dan menemukan jika Maria sempat merekam kematian Yuli dengan ponselnya, sehingga kedatangan Lin ke sini adalah untuk meminta ponsel tersebut sekaligus memberikan uang sebagai uang tutup mulut. Beralih ke Tianlang dan ibunya yang sedang ziarah ke makam sang ayah, di situ juga ada Zhang Chen, pengawal setia Tianlang yang ternyata adalah anak baptis dari mendiang ayahnya, sehingga tidak heran jika Zhang Chen sangat loyal terhadap Tianlang karena sudah menganggapnya sebagai keluarga sendiri.
Di sini jugalah akhirnya terungkap alasan kenapa Tianlang begitu kejam kepada semua penduduk desa. Ternyata itu semua ia lakukan bukan semata-mata karena ingin menguasai lahan, melainkan ada penyebab lain yang lebih masuk akal. Rupanya semua dilandasi oleh kematian sang ayah akibat diracun oleh salah satu warga desa. Kasus itu belum terpecahkan, pelakunya masih bebas berkeliaran, sehingga untuk melampiaskan balas dendamnya, Tianlang sengaja membuat warga desa menderita sebagai balasan atas kematian ayah tercinta. Sang ibu sebenarnya tak kurang-kurang memperingatkan putranya untuk jangan melakukan hal itu, tapi tampaknya kehilangan yang dialami oleh Tianlang terus menghantuinya seumur hidup dan memang sudah bertekad untuk terus membuat warga desa menderita sampai pelaku yang meracuni ayahnya berhasil ditemukan. Beralih ke Maria yang sedang pesta narkoboy bersama dengan dua teman prianya, alih-alih kabur sejauh mungkin dengan uang pemberian Lin Lin, Maria tampaknya memilih untuk menikmatinya di tempat ini tanpa sadar jika Lin Lin dan Tianlang sudah mengirim Jiang Chen untuk mengeksekusinya. Dan inilah yang terjadi. Beralih ke Dayat yang ternyata masih hidup dan sedang dikurung di bangunan kosong. Tebak siapa yang melakukannya? Ya, bukan Tianlang ataupun Lin Lin. Orang itu ternyata adalah bapak kepala desa. Beliau mengaku sengaja melakukan itu demi untuk keselamatan nyawa Dayat sendiri. Saat Dayat bertanya tentang keadaan Yuli adiknya, bapak kepala desa pun mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Padahal Yuli baru saja ditemukan mati setelah dihabisi dengan sangat keji oleh Tianlang. Hari demi hari berlalu dengan desakan warga yang meminta Lei dan para polisi segera menangkap Tianlang. Namun dengan bukti yang tidak mereka miliki, Lei dan kawan-kawan pun belum bisa melakukan apa-apa sehingga Tianlang yang merasa di atas angin pun terus bertindak arogan dengan menyiksa dan mengancam satu persatu warga agar tetap tutup mulut yang pada akhirnya membuat seluruh warga semakin menderita. Dan Anda mungkin akan sangat dibuat terkejut saat baru mengetahui jika bapak kepala desa ternyata juga ikut bersekongkol dengan Lin Lin dan Tianlang. Mereka adalah satu komplotan yang saling bersimbiosis mutualisme, saling mengambil keuntungan satu sama lain, dan tidak ada orang yang mengetahui tentang hal ini. Melihat Jiang Chen selalu ngingintil dan tahu banyak hal tentang persekongkolan ini, bapak kepala desa dan Lin Lin pun jadi khawatir apabila Jiang Chen suatu saat tertangkap polisi dan tidak punya pilihan lain selain menyebutkan siapa saja yang ikut terlibat. Sehingga demi membuktikan seberapa setianya Jiang Chen, Tianlang pun menyuruh untuk potong lidah demi membuktikan kesetiaannya pada majikan. Keesokannya, Lei terlihat menemui Lin Lin untuk menyelidiki kasus kematian si Maria, di mana ia justru malah tak sengaja melihat petunjuk lain berupa linting udut bekas si kepala desa. Tanpa mempertanyakan hal itu, Lei pun diajak ke ruang ganti baju dan tiba-tiba Jiang Chen diutus Tianlang untuk menghabisi Lin Lin yang dianggap calon ancaman. Beruntung ada Kapten Lei di situ sehingga nyawanya berhasil diselamatkan. Dari situ, mereka pun terlibat kejar-kejaran sampai ke atap gedung, di mana Jiang Chen akhirnya menemukan lawan yang seimbang karena sejauh ini belum ada lawan yang berhasil memuaskan hasrat bertarungnya. Masih dengan senjata yang sama yaitu linggis bengkok, Jiang Chen pun mulai kewalahan menghadapi Lei yang sulit tumbang, yang pada akhirnya Jiang Chen benar-benar ampun saat Lei menghajarnya sampai tak berdaya. Percobaan pembunuhan yang dilakukan Jiang Chen secara otomatis menyeret nama Tianlang dalam kasus ini, sehingga Lei akhirnya berhasil melakukan penangkapan secara resmi, di mana Tianlang sendiri terlihat sedang menelepon seseorang yang punya jabatan cukup penting, yaitu Bapak Wakil Gubernur yang ternyata adalah ayah Lin Lin dan sering menerima uang suap dari Tianlang.
Mengetahui gubernur ditangkap, Tianlang langsung meminta bantuan kepala desa untuk melarikan diri keluar kota. Entah apa alasan kepala desa begitu perhatian dan begitu selalu melindungi Tianlang. Namun di saat yang sama, Dayat yang berada di sana pun tak sengaja mendengar suara Tianlang dan memutuskan untuk memeriksa keluar. Dan ya, Dayat pun langsung menyerang kepala desa setelah mengetahui pengkhianatan yang dilakukannya. Tetapi setelah mengetahui persekongkolan mereka berdua, Dayat akhirnya angkat bicara terkait satu rahasia yang ia simpan selama ini. Rahasia tersebut berkaitan dengan kematian ayah Tianlang, bahwa orang yang telah membunuhnya tidak lain dan tidak bukan adalah sosok kepala desa itu sendiri. Dan ya, Tianlang pun membunuh kepala desa. Ia benar-benar tak menduga jika orang yang selama ini ia cari adalah orang terdekatnya sendiri. Dengan fakta bahwa balas dendamnya sudah terpenuhi, kini Tianlang bisa hidup dengan tenang. Namun ketika ia akan pergi, tiba-tiba berlokasi di tempat pengasapan ikan, Lei akan memenuhi janjinya untuk menegakkan keadilan, yaitu menangkap si Tianlang. Tak disangka, meskipun Tianlang bukan seorang petarung, namun ia sangat gigih melakukan perlawanan sampai-sampai pertarungan berlangsung alot dan cukup menegangkan. Beberapa waktu berlalu setelah Tianlang resmi jadi narapidana, sang ibu pun datang menjenguk untuk memberitahukan satu rahasia lagi yang mungkin bisa dibilang bagian paling penting dan bagian paling plot twist, bahwa sewaktu Tian belum lahir, ibu dan kepala desa pernah punya hubungan gelap alias berselingkuh. Demi memuluskan hubungan mereka, si kepala desa pun meracuni ayahnya sampai mati. Namun takdir berkata lain, si ibu dan kepala desa tetap tidak bisa bersama akibat desakan keluarga, sehingga dengan kata lain, Tianlang adalah anak kandung kepala desa, yang hal itu memang sudah dibuktikan dengan perlakuannya yang selalu perhatian, peduli, melindungi, dan Tian sudah terlanjur membunuhnya. Tamat, ending yang cukup mengadrenalinkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, dizolimi lalu memaafkan, dan menzolimi lalu beristighfar, maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.